tapi masih terus-terusan dikerjain, namanya belum taubat. Yang namanya taubat tuh igla, ninggalin dosa. Selain daripada nyesel, selain daripada minta ampun, tapi juga ada sambil ditinggalin tuh dosa. Kemudian yang ketiga, al-azam ala an la ya'ud, berjanji untuk enggak ngerjain dosa itu lagi di saat taubat. Nah kalau kemudian abisnya itu berapa hari kemudian dia ngerjain lagi, gimana tuh ustazah? Terkalahkan lagi, akhirnya ngerjain lagi. Ya nggak apa-apa, nanti ditaubatin lagi. Taubat sambel dong itu namanya. Kalau misalnya nih kita habis taubat, di saat taubat tuh kita nyesel, saya nggak mau lagi berbuat dosa ini. Tapi beberapa hari kemudian kita kerjain lagi tuh dosa. Gimana ustazah? Ya udah nggak apa-apa, taubatin lagi. Namanya kan mempermainkan taubat, nggak gitu bu. Pokoknya di saat taubat kita emang bener-bener nyesel dan gak kepengen balik lagi. Kalau kemudian setan gangguin kita lagi, kita terkalahkan oleh hawa nafsu lagi, kebawa sama bisikan-bisikan buruk dalam diri kita lagi, ngerjain dosa itu lagi, ya ditaubatin lagi. Itu tuh sama kayak sampah dalam rumah kita. Ibu, ada sampah dalam rumahmu, diapain? Buang, sapu. Gak ada yang mikir, ngapain saya sapu, ntar juga ada sampah lagi. Ya gak apa-apa, kalau ada sampah lagi, sapu lagi. Kamu berbuat dosa, kamu bertaubat. Saat kamu bertaubat, berjanjilah untuk tidak akan kembali berbuat dosa. Yang itu, kan gitu ya? Ya Allah gak akan lagi. Saya gak akan lagi nih ngomongin orang nih. Saya gak akan lagi fitnah orang nih. Saya gak akan lagi bohong nih. Saya gak akan lagi sampai saya ketinggalan sholat kayak begini. Saya gak akan lagi buka-buka aurat kayak begini. Saya gak akan lagi nih pegang-pegangan tangan sama yang bukan mahram saya. Saya gak akan lagi. Taubatin teman-teman saya sekalian, ditaubatin. Dan berjanji untuk gak akan ngerjain lagi. Kalau kemudian berapa hari sesudahnya kamu kembali mengerjakan itu lagi, ya balik disapu lagi tuh. Tenang aja, ketika kamu berbuat dosa sesudah yang pertama kamu taubatin, kamu bikin dosa lagi, dosa yang lama gak akan balik lagi. Karena yang udah ditaubatin udah kelar. Sama kayak sampah di rumahmu udah kamu bersihin, gitu ya. Ada sampah lagi, apakah dengan ada sampah lagi ya sampah-sampah yang kemarin balik lagi? Kan enggak. Tentu jauh lebih mudah mentaubatin dosa yang sedikit dibandingkan dengan dosa yang banyak. Ini harus disampaikan, harus saya sampaikan agar jangan sampai setan mengelabuhimu dengan berkata, percuma kamu tobat, ntar kamu kerjain lagi. Setan soalnya suka gitu. Alah, sok-sokan lo kayak soleha, main taubatin dosa, besok-besok juga kamu kerjain lagi. Katanya siapa? Katanya setan. Bilang sama setan, ku taubatin dosa yang sekarang. Kalau kemudian saya besok-besok kerjain dosa lagi, terkalahkan oleh hawa nafsu, saya akan kembali mentaubatinya lagi. Lagi pula siapa yang pasti bahwa besok atau lusa kita akan ngerjain dosa lagi? Siapa tahu habis itu kita meninggal? Kita gak pernah tahu. Teman-teman saya sekalian, habisnya itu kita mati. Alhamdulillah dosanya udah kita taubati, dosanya udah Allah bersihkan. Alhamdulillah. Jadi ada 4 persyaratannya. Itu yang nomor 3. Yang nomor terakhir persyaratan taubat. Yang keempat nih bu, kalau terkait sama urusan orang, kita mesti balikin hak orang tersebut atau kita minta maaf sama dia. Kita fitnah dia, kita bohongin dia, minta maaf. Jadi kalau terkaitnya sama hak orang, misalnya pernah ngambil barangnya orang, pernah menguasai harta warisan orang, balikin. Itu syarat taubat. Jangan kemudian taubat sih nyesel, tapi barang-barang orang tetepnya gak mau dibalikin sama dia. Hak-hak orang gak mau dibalikin sama dia. Itu gak memenuhi persyaratan taubat. Maka insya Allah mudah-mudahan bisa kita penuhin syaratnya taubat. Maka emang paling repot tuh dosa sama orang. Karena kan jadi panjang gitu.
Syarat taubatnya tuh jadi lama, jadi jauh. Mesti minta maaf dulu sama orangnya. Iya kalau orangnya ngasih maaf. Kalau orang yang nggak ngasih maaf, nah tuh masih bergantung tuh. Gimana Ustazah kalau kayak begitu? Ya udah minta maaf terus-terusan. Tapi jangan terus-terusan banget yang bikin orangnya akhirnya jadi sebel. Kasih waktu, kasih jeda. Udah nggak apa-apa teman-teman saya sekalian. Malu di dunia mendingan daripada malu di akhirat. Repot loh itu. Kalau urusannya sama materi, kata Nabi Muhammad nih, danik min haram. Sedanik dari haram. Berapa tuh sedanik? 5.000 kali, 10.000 kali Bu. Itu ibu-ibu sih sekalian, dari yang haram. Jadi ada uang 10.000 bukan punya kamu ambil tuang, gitu ya. 5.000, 10.000 bukan hak kamu. Atau kue misalnya yang senilai segitu, atau bolpen orang misalnya, atau lipstik orang misalnya, atau apa aja yang nilainya segitu Bu, dari yang haram kamu dapat itu bukan punya kamu tapi kamu kuasai. Nabi Muhammad bilang harus kamu bayar di akhirat dengan 70 sholat fardu yang diterima di sisi Allah. Yang diterima di sisi Allah. Kita punya 70 sholat fardu yang diterima di sisi Allah. Apa enggak aja kita nggak tahu? Harus kamu bayarkan buat bayarin hak orang. Cuman satu danik, cuman senilai 10.000 atau 5.000 itu teman-teman saya sekalian. Makanya udah ada urusan sama orang susah. Makanya ibu-ibu saya sekalian, dah jauhin dosa terutama kalau menyangkut hak orang lain. Selebihnya dosa antara kita sama Allah SWT, nah kita mintain maaf dari berbuat dosa, menempuh jalan taubat. Sekarang pembahasan terakhir, saya mau ngasih tahu sama ibu-ibu tips meninggalkan dosa. Kalau suka ada nih di antara kita nih ya Allah gimana caranya ninggalin dosa. Buat adik-adik misalnya gini, pacaran nih Ustazah dosa saya. Saya tuh udah suka taubat loh Ustazah, kalau lagi jauh. Tapi begitu ketemu ya Allah, aduh gak kuat. Kalau udah ketemu udah deh tuh. Apalagi kalau saya bilang kita putus ya, dia bilang jadi kita putus nih, kamu gak nyesel? Oh jangan. Ada tuh yang suka gitu. Ya Allah, ya Allah. Jadi sekalian saya muliakan, ada dosa-dosa yang selama ini tuh kita kerjain, kita tahu bahwa itu dosa, kita pengen ninggalin, tapi gak kuat. Susah gitu. Nah, masing-masing dari kita tahu deh tuh apa dosanya. Kan gitu. Gimana sih Ustazah caranya nih buat ninggalin dosa? Nih ada berapa poin tuh tadi tuh. Cara ninggalin dosa 8. Yang pertama taubat kan tadi udah kita bahas. Nyesel. Gimana caranya biar nyesel? Saya kok gak nyesel-nyesel ya Ustazah? Caranya dengan memikirkan akibat dari dosa. Tahukah kamu, semua keburukan, semua penderitaan di dunia sebelum akhirat selalu berasal dari dosa. Semua yang gak enak datang dalam hidupmu, ya, ini disebabkan perbuatan dosamu. Kata Allah, ma asabatkum min musibah illa fa bima kasabat aidikum. Tidaklah menimpa kepada kalian satu musibah melainkan disebabkan perbuatan dosa kalian sendiri. Ustazah, anak saya kok susah banget ya, gak mau denger ucapan saya. Pasti karena dosa kamu. Ustazah, kok ini rezeki seret banget ya. Taubatin, ada dosa kamu tuh. Saya kok suami gak sayang ya sama saya, hatinya tuh kayak bercabang kemana-mana, gak bisa sayang gitu sama saya. Pasti karena dosa kamu. Atau bahkan saya kenapa gak bisa cinta sama suami saya, pasti karena dosa kamu. Beneran Ustazah, beneran. Teman-teman saya sekalian, ada seorang laki-laki ngadu sama gurunya, Syekh, kenapa saya tidak bisa mencintai istri saya seperti dulu lagi? Saya punya istri, saya udah kawin sekarang 10 tahun, tapi saya ngeliatin dia tuh saya gak kayak yang dulu gitu. Ustadz, kenapa saya ngeliat suami saya, istri saya sekarang gak seperti saya melihatnya yang dulu?
Yang dulu ya ampun, dah kayaknya nggak ketemu sama dia sehari, rasanya kayak setahun. Sekarang waktu pengantin baru tuh, ya Allah, rasanya tuh kayak saya nggak sanggup hidup tanpa dia gitu. Sekarang kayaknya kenapa mesti ada dia sih dalam hidup saya. Dulu saya lihat nggak ada perempuan lebih menarik daripada dia. Sekarang saya lihat semua perempuan menarik kecuali dia. Kesian nih kan? Kesian nih. Kesian banget nih. Siapa yang kesian? Dua-duanya. Istrinya kesian, suaminya juga kesian loh ini. Karena kan dia nggak sayang, nggak cinta sama istrinya, padahal kan tiap hari ketemu sama istrinya ya. Kan kesian, penderitaan buat dia. Ketemu sama orang yang dia nggak cinta gitu. Tiap hari pula. Jadi gurunya kemudian nanya, emang istri kamu sekarang kayak gimana? Ya kayak dia. Nggak, maksud saya apa jadi nggak cakep gitu? Karena mungkin udah lama nikah. Enggak sih, istri saya cantik kok, tetep aja kayak dulu. Mungkin sekarang ukuran badannya berubah. Dulunya M, sekarang XX, XL. Dulunya kayak gitar Spanyol, sekarang kayak kulkas 2 pintu. Katanya dia, enggak Ustadz, sama tetap. Istri saya orangnya memang jaga penampilan juga gitu. Jadi sama aja kayak dulu orangnya. Mungkin istri kamu sekarang gak dandan kok, tetap aja kayak dulu. Mungkin istri kamu orangnya akhlaknya kurang baik sama kamu, suka ngomel-ngomel. Lama-lama kan kalau sering diomelin gak cinta juga Bu. Sesayang-sayangnya orang sama kamu, kalau kamu omelin terus-terusan hilang cintanya. Kagak ada tukang ngomel dicintain sama orang tuh, gak ada. Jadi ibu-ibu sekalian, ustadznya bilang begitu, dia bilang, enggak Ustadz, istri saya tuh baik, akhlaknya bagus, gak pernah marahin saya. Kurang perhatian mungkin sama kamu sekarang. Enggak juga, perhatian sama saya. Gak pernah ada salahnya, gak pernah ada kurangnya. Oh, saya tahu kenapa. Jadi istri kamu gak berubah dari waktu kamu kawinin dulu 10 tahun yang lalu. Gak berubah. Tampilannya, akhlaknya, semuanya gak berubah. Gak berubah. Sayangnya dia sama kamu, perhatiannya sama kamu gak berubah. Gak berubah. Tapi yang dulu kamu cinta mati sama dia, iya. Yang sekarang kamu gak cinta lagi sama dia, gak ada Ustaz. Saya ngelihat dia malahan enak. Baik, saya tanya, tolong jawab jujur. Kata Ustadz nih, iya Ustadz, saya akan coba jujur. Apakah kamu seneng nonton? Saya nggak enak nyebutnya nih. Kadang-kadang sih Ustadz. Apakah kamu seneng ngelihat perempuan-perempuan cantik di mall, di kantor tempat kamu kerja, di jalanan? Terutama kalau dia pakai pakaian-pakaian yang seksi. Ustadz, kok tahu Ustadz? Dia bilang, Pak, saya kasih tahu sama Bapak. Ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang haram, ketika Allah lihat kamu tertarik sama yang dosa, Allah hilangkan ketertarikanmu terhadap yang berpahala. Ketika Allah lihat hatimu tertarik kepada dosa, Allah akan menghilangkan kenikmatan dari yang halal. Demikian juga denganmu, Bu. Maka kalau kamu merasa, kok saya gak bisa cinta sama suami saya, ibu-ibu, maaf, harus saya tanyakan padamu, apakah hatimu tertarik kepada suami orang? Sebab ketertarikanmu kepada yang haram membuatmu kehilangan rasa dari yang halal. Ketertarikanmu terhadap dosa membuatmu kehilangan rasa kepada yang seharusnya dicinta. Jelas? Jadi ibu-ibu saudara sekalian, semua petaka di atas muka bumi ini berasal dari dosa. Semua tanpa terkecuali. Apapun yang bikin hidupmu susah, itu sumbernya dosa, Bu, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Sebagaimana apapun yang bikin kita senang di kehidupan dunia ini, sumbernya adalah
pahala dan kebaikan yang kita lakukan, baik kepada Allah ataupun kepada sesama umat manusia. Ini baru di dunia, Bu. Belum lagi saat kamu mati. Kematianmu nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah, semuanya bergantung dari pahala atau dosakah yang banyak kamu kerjakan di atas muka bumi ini. Ada berapa banyak dosa membuat lisanmu terhalang dari berucap kalimat syahadat di saat akhir kehidupan. Berhati-hatilah. Ada orang kerjaannya, ibu-ibu sekalian, jualan di pasar. Waktu dia mati sakaratul maut, tiap kali ditalkin la ilaha illallah, dia bilang timbangan. Mulutnya keluh untuk berucap kalimat la ilaha illallah. Setiap kali dia mengucap kalimat la ilaha illallah, dia bilang timbangan. Timbangan, ibu-ibu sekalian, bandulnya timbangan tuh memberatkan lisan dia. Imam Malik ketika ditanya perkara ini, kata Imam Malik, dia adalah orang yang suka memainkan timbangan waktu hidupnya di dunia. Dosa mencegahmu dari kematian membawa iman. Hati-hati, saudara sekalian, hati-hati. Makanya mesti kita taubatin tuh dosa. Kalau udah mati gak bawa iman, apalagi yang bisa kita harap. Dosa bikin kamu dihisab di dalam kubur. Dosa bikin kamu mendapatkan azab kubur. Dosa bikin kamu gak selamat di padang mahsyar. Dosa bisa bikin kamu tenggelam dengan lautan keringatmu sendiri di saat manusia berada di dalam padang mahsyar. Dosa bikin kamu panik di saat amalmu ditimbang. Dosa bikin kamu panik di saat dibuka layarnya di hadapan keseluruhan manusia. Pada hari di mana di saat ditampilkan dosa-dosa di hadapan keseluruhan manusia, dari malunya sampai terkadang daging mukamu berguguran hari itu, meleleh dari malunya. Dosa membuatmu tidak selamat di saat melewati jembatan Sirat. Dosa jika tidak diampuni Allah, satu saja dapat menjadikan kakimu tergelincir saat melewati jembatan hingga kamu harus masuk ke dalam api neraka. Dosa membawa petaka dari dunia sampai nanti di akhirat, teman-teman. Karenanya perlu kita taubati dosa-dosa kita. Berjanjilah untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Berjanjilah tidak ada yang membuat hina hidup kita kecuali dosa yang sudah kita perbuat. Itu satu tips meninggalkan dosa. Satu, taubatlah. Nyesel atas dosa, karena jika kamu tidak taubat, dosa akan membawa petaka demi petaka dunia sebelum kelak di akhirat. Yang kedua, kamu mesti percaya bahwa kamu bisa ninggalin dosa. Jangan kemudian percuma, saya tobat juga percuma, ntar saya balik lagi tuh ngerjain dosa tuh. Jangan, teman-teman saya sekalian, percayalah. Jangan percaya sama diri kamu, tapi percaya bahwa Allah akan menjagamu. Jangan percayanya sama diri, percayanya sama Allah. Kalau sama diri kita, emang Bu, nih bandel diri ini, bandel nih diri ini, jangan percaya. Saya taubat, dirinya bilang, alah lo juga palingan ngerjain lagi. Enggak, saya akan kuat hati. Ya, liatin aja, besok-besok kamu ngerjain lagi. Karena kamu percayanya sama diri. Tapi kalau kamu percayanya sama Allah, kamu bilang, ya Allah, saya gak percaya sama diri saya. Ini saya taubat nih dari dosa ini nih ya Allah. Saya gak mau lagi ketemu sama dia. Nanti saya pacaran lagi nih ya Allah. Saya gak mau lagi ya Allah. Saya gak mau. Tolongin saya ya Allah. Berikan kekuatan hati saya
untuk bisa menghindari dosa ini. Ya Allah, tolong saya ya Allah. Nangis kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ijabah, teman-teman saya sekalian. Allah ijabah. Tahu-tahu semua Allah dihindarin. Tuh orangnya tahu-tahu pindah kemana. Tuh cowoknya tiba-tiba dianya sendiri yang mutusin kamu. Nah kalau dia yang mutusin nih, hati kadang suka gak terima juga sembarangan. Kenapa dia yang mutusin ya? Padahal emang kamu juga emang mau putus gitu kan. Takut mendosa. Tapi dengan dia yang mutusin, padahal itu kan pertolongan dari Allah. Kamu malah mau bilang, liatin ya, gue cari yang lebih cakep daripada dia. Lah, dari dosa pindah ke dosa. Nah tuh, teman-teman saya sekalian, dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah, minta sama Allah. Minta sama Allah. Percayalah bahwa Allah bisa menghindarkanmu dari dosa, teman-teman saya sekalian. Kemudian yang ketiga, hindari kesempatannya. Hindari kesempatannya. Dia ngajakin ketemuan, jangan. Kamu tahu, nih saya kalau ketemu sama dia nih, saya bakalan nih fitnah orang, ngomongin orang nih, pasti. Ya udah, kalau dia lagi ngajak ketemuan, kamu jangan mau. Temen-temen yang membawa kamu kepada perbuatan dosa, hindarin, saudara sekalian, hindari. Ustazah, yang bikin saya bikin dosa nih suami, kan kita nggak bisa hindarin dia. Hindari pemicunya. Saya Ustazah tiap ketemu suami saya marah sama dia. Saya marah pokoknya. Pasti kita berantem nih Ustazah tiap ketemu. Ya udah kalau gitu hindari. Bukan hindari ketemunya, hindari pemicunya. Tiap kali kamu ngomongin masalah apa, ini nih yang bisa bikin marah, hindarin. Hindari percakapan-percakapan dengan suamimu yang membuat kamu marah, bertengkar sama dia gitu. Hindari pemicunya, hindari kesempatannya. Tapi udah datang sendiri tuh Ustazah, gimana tuh? Misalnya ya kalau urusannya memarah, teman-teman saya sekalian, begitu kamu marah, pamitan ke kamar mandi. Kenapa gitu? Karena kata Nabi Muhammad, marah tuh dari setan. Setan tuh dibuat dari api, api padamnya dari air. Maka apabila kamu marah, pergilah wudu. Jadi kalau pas kamu ketemu lagi sama suami kamu dan kamu datang marahnya, habis dari mana loh? Ketemu sama cewek itu lagi ya? Wah tuh, kalau udah kayak begitu, suami kamu juga, kamu tuh ya bawaannya dapat curiga aja, misalnya begitu kan? Ah, ini udah ada pemantiknya nih, buruan pergi kamar mandi teman-teman saya sekalian. Wudu, emang kalau wudu nggak mempan, mandi aja dulu. Kalau mandi nggak mempan juga, berendam. Berendam di mana Ustazah? Berendam kayak di baskom apa gitu. Pokoknya berendam aja dulu gitu. Itu ngademin, teman-teman saya sekalian, ngademin. Air tuh emang ngademin, ya. Ada berendam aja dulu, habis itu wudu lagi keluar. Nah, lebih adem sekarang. Cobain. Ini ilmu nih, nggak jadi apa-apa kalau kamu nggak amalin. Maka belajar buat diamalin. Insya. Termasuk marah mana? Begitu mau marah, bentar ya nak ya, mama kamar mandi dulu ya. Gitu. Cobain. Ustazah kok yakin banget? Saya udah nyoba. Dan gak ada yang lebih saya percaya daripada ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi udah bilang kayak begitu, jadi saya coba. Dan ternyata bener ya Allah. Emang gak ada yang lebih sayang sama kita daripada Nabi Muhammad. Makanya udah ngajarin tuh yang paling tepat. Jadi yang nomor 3, hindari kesempatannya. Yang nomor 4 teman-teman saya sekalian, jauhi pergaulan dan lingkungannya. Apapun itu. Saya kalau kumpulnya sama dia nih, nah udah nih balik lagi nih saya nih, dugem ngerokok sampai ke alkohol misalnya. Kalau ketemu sama dia, ya udah kalau gitu jangan ketemu sama dia. Apaan aja bentuk dosamu teman-teman saudara sekalian. Hindari teman-teman yang membuat kamu terjerumus pada dosa itu. Hindari lingkungan yang membuat kamu berada dalam dosa tersebut. Ini juga termasuk untuk anak-anak kamu. Misalnya gitu ya.
Oh, lingkungannya nih semuanya nih bangsa yang gak beres nih. Jauhin anak kamu dari lingkungan tersebut. Hindari pergaulannya, hindari lingkungannya. Sebab nular, teman-teman saya sekalian. Coba perhatiin, ya. Saya pernah tahu, ini sekedar pengalaman, ya. Saya pernah tahu ada pertemanan, saudara sekalian, perempuan, ada sekitar ini hasil ngeliatin aja ya, bukan kemudian jadi suudzon gitu, bukan. Tapi saya cuma lagi mau ngasih tahu nih, ada sebuah pertemanan, saudara sekalian. Orangnya di pertemanan tersebut tuh ada sekitar 7 orang. 1-2 diantara mereka bercerai sama suaminya. Nggak lama loh. Yang nomor 3 cerai juga, yang nomor 4 cerai juga, yang nomor 5 sampai nih ada orang gitu yang merhatiin gitu kan. Perhatiin gak gitu? Oh iya ya. Ya Allah, saya mau belajar aja nih ya Allah. Tinggal 1 waktu itu yang gak bercerai dari suami. Dan bertahan cukup lama. Tapi bercerai juga kemudiannya. Ternyata memang saudaraku sekalian, itu yang namanya lingkungan, pergaulan, itu subhanallah, ngaruhnya tuh luar biasa. Ya ibu-ibu coba bayangin aja deh. Kamu punya suami, temenannya sama orang-orang yang udah bercerai-cerai gitu sama suaminya. Misalnya gitu ya. Kemudian kamu, bukan artinya, kalau gitu Ustazah kita jangan temenan sama janda. Bukan. Saya nggak lagi ngomong gitu. Ini jangan salah paham sama saya ya. Saya juga banyak kok punya temen janda, tenang saya. Ini gini nih, kamu bayangin aja gitu. Misalnya nih, ada pertemanan yang sangat erat gitu ya. Di saat kamu mengadukan tentang suami kamu, misalnya kayak gini, gue pegel nih sama laki gue. Kenapa emang? Iya, ternyata dia ada main sama cewek gitu misalnya gitu ya. Terus nih dia nih yang udah bercerai nih. Ya, lo tahu sendiri kan. Dulu kenapa gue cerai sama laki gue. Terus sekarang habis lu cerai sama laki gue kayak gimana? Wah, hidup gue damai. Tenang banget, gak dipusingin sama urusan laki. Dia nih bilang nih, di saat kemudian kita pulang ke rumah, kemudian pusing ngadepin dia, tuh pikiran tuh, hidup gue damai. Gue sekarang gak dipusingin sama laki. Kayaknya yang hidup gue pengen damai, hidup gue pengen gak dipusingin sama urusan laki. Gitu deh tuh, balik nih pikiran nih, tuh kayak gitu. Tapi kalau kamu di saat kamu punya teman-teman yang di saat kamu lagi ngadu sama dia nih, saya pusing dah urusan sama suami saya. Kenapa emang? Suami saya nih ada urusan sama cewek. Semua rumah tangga kayak begitu. Pasti ada aja nih orang ketiga, keempat mang suka dateng nih. Penyakit nih dia nih. Emang pasti semua rumah tangga mah kayak gitu. Bertahan. Jangan mau kamu serahkan suami kamu yang sebenarnya orang baik itu, kamu kemudian bersaing, kamu kemudian kasihin sama saingan kamu itu. Jangan. Ayo, kamu kuat. Kamu adalah seorang perempuan hebat. Suamimu adalah surga, jalan surga bagimu. Ingat itu, kata Nabi begitu. Yang kita dengar dari kajian Ustazah waktu itu. Suamimu jalan surga bagimu, kata Ustazah kayak gitu. Udah, surga emang berat, kata Ustazah kan gitu. Hadiahnya surga nih, surga berat. Jadi kerjaannya juga berat. Kalau ringan kerjaannya, hadiahnya kipas angin. Ayo dulu sekarang. Kamu harus bertahan teman, bertahan. Saya bantuin doa. Kan gitu, enak. Begitu kita pulang ngadepin suami kita, suamimu jalan surga bagimu. Terngiang-ngiang nih ucapan teman. Makanya teman-teman saya sekalian, jangan biarkan setan masuk lewat diri orang-orang di sekitarmu. Milikilah pergaulan yang baik, milikilah lingkungan yang sehat. Insya Allah. Yang berikutnya, nomor berapa? 5. Milikilah kontrol diri. Milikilah riyadhatun nafs kalau dalam bahasa Arab. Ya, kontrol diri.
Dirimu ini remote-nya jangan kasih pegang orang. Peganglah sama dirimu sendiri dan berlatihlah untuk punya kontrol diri. Jangan segala-gala yang dipengenin sama hawa nafsumu kamu kasih. Ini lagi hadir ngaji kayak begini, dirinya ngajakin, udah deh berat, mendingan tidur aja yuk. Jangan diikutin, ya udah berat-berat didengerin, kan gitu tuh. Ringan kok, apanya yang berat? Ustaz Ali mah kan bahasanya ringan. Dengerin, pujukin hawa nafsu untuk ngerjain apa yang dia beratin. Kalau kamu terbiasa melakukan itu, misalnya gitu ya, nih enak nih kayaknya makan bakso, jangan. Sekarang waktunya makan siang, mendingan makan siang yang sehat, kan gitu. Miliki kontrol, teman-teman saya sekalian, miliki kontrol. Ini siang-siang kayak begini nih, es cendol enak nih, gitu ya, misalnya gitu. Atau yang agak-agak berbahaya, soda nih, enak nih. Yang gitu dah, banyakin es, nggak haram, tapi kan kurang sehat, ya kan ya gitu ya. Nah, miliki kontrol, teman-teman saya sekalian, miliki kontrol. Waktunya buka puasa. Ini kalau kamu gak milikin kontrolnya, ayo tuh pedes-pedes kamu makan, panas-panas kamu makan, es-es kamu makan, waduh. Akhirnya yang terjadi apa? Sakit badan kamu, teman-teman saya sekalian. Miliki kontrol. Jangan pernah biarkan remote hidupmu dikuasai sama hawa nafsumu. Milikilah kontrol. Pagi hari ini mau pengajian atau arisan ya, mau pengajian atau shopping di mall ya, pengajian, kan begitu. Miliki kontrol terhadap diri sendiri. Apa yang kamu inginkan nggak selalu kamu beri. Jangan kasih semua yang dipengenin sama hawa nafsumu, dan hindari apa yang sebaiknya tidak kamu lakukan. Jangan biarkan kontrol dirimu dipegang sama hawa nafsu. Latih dari yang kecil-kecil, teman-teman saya sekalian. Latih dengan puasa makan, puasa kurangi tidur, puasa ngomong, gitu ya. Semakin banyak kamu latihan. Ini saya kalau ngebiarin mulut saya nih ngomong nih macam-macam yang diomongin. Jadi kontrol gitu. Nah itu ya, itu yang nomor 5. Yang nomor 6, bangun kebiasaan baik. Bangunlah kebiasaan yang baik. Misalnya, dulu-dulu belum kebiasaan bangun sebelum subuh. Nah sekarang cobain. Bangun kebiasaan bangun sebelum subuh. Biasa-biasa habis selesai sholat langsung berdiri aja, gak pakai zikir-zikirannya. Sekarang mulai bangun kebiasaan zikir sesudah sholat. Misalnya gitu ya. Dulu-dulu gak punya kebiasaan sholat duha di pagi hari. Ayo bangun kebiasaan sholat duha di pagi hari. Jadi milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nanti itu teman-teman sekalian, kalau kamu terbiasa membangun kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk dengan sendirinya akan hilang. Gitu. Jadi kalau kamu punya kebiasaan-kebiasaan yang baik, lama-lama akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa yang menjadi cara kita tadi nih ya, tips meninggalkan perbuatan dosa. Yang ketujuh, saudara sekalian, ini juga ampuh banget. Tiap kali bikin dosa istighfarin. Jangan 1 kali, jangan 2 kali, tapi di bilangan atau di waktu yang bikin kamu jadi terhindar dari berbuat dosa. Misalnya, mastiin diri, tiap kali saya berbuat dosa, ya, tiap kali saya berbuat dosa, saya akan istighfar 100 kali. Misal kayak begitu. Jadi habis, ya ampun bikin dosa lagi nih, ya Allah kok nonton yang gak bener ya. Misal, duduk, Astagfirullah 100 kali. Misal gitu. Saya nyebut 100 kali itu gak harus ya. Terserah kamu mau berapa
berapa gitu. Tapi maksud saya jangan dibilangan yang sedikit, karena tetap aja tuh nanti kebiasaannya ringan. Kebiasaan buruk kamu ngerjain dosa tuh tetap ringan. Tapi dengan kamu kasih bilangannya 100 kali, itu kan akan jadi bikin hawa nafsu kamu tuh gak tuman gitu. Sehingga sekalian, ini kan kita bikin dosa nih tuman. Tuman gak? Kebiasaan gitu. Nah kalau udah kebiasaan kan dia jadi enak aja ngerjainnya. Dengan setiap kali kamu bikin dosa, kamu susuli dengan istighfar, nanti kamu jadinya gak tuman, gak kebiasaan, gak jadi dosa tersebut sebagai sebuah kebiasaan. Misalnya gak sampai 100 sih, tapi misalnya 5 menit kamu istighfar, baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa amdika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tiap kali kamu habis bikin dosa, gak usah ditunda-tunda, langsung istighfar segitu banyaknya. Tiap kali kamu habis marahin suami misalnya, habis berantem, habis bertengkar sama suami, duduk istighfar. Nanti lama-lama berkurang sampai jadi habis. Cobain deh teman-teman. Tiap kali kamu habis jewer anak, pukul anak, ya Allah ustazah asli saya nyesel ustazah. Ada. Bukan hanya nyesel doang. Tiap kali kamu habis ngerjainnya, duduk. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, atau Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, saya udah bikin dosa nih Allah. Illam taghfir lana wa tarhamna, kalau Engkau enggak ampuni, kalau Engkau enggak sayangi saya, lanakunanna minal khasirin, pasti rugi saya, pasti hancur saya. Ya Allah, kok saya jadi ibu kayak begini banget sama anak saya. Rabbana zalamna anfusana, terus kayak begitu. Tiap habis ngerjain 5 menit kamu duduk istighfar, nanti lama-lama akan berkurang sampai jadi habis. Insya. Dan yang terakhir, saudara sekalian saya muliakan, berdoalah dan beristighfarlah tiap pagi, minta agar dijagain sepanjang hari sampai malam dari berbuat dosa. Saya ajarin sebagai bagian terakhir dari kajian ini yang diajarin sama Nabi Muhammad kepada Sayyidah Fatimah Zahra putrinya. Bacain ini kalau dibaca tiap pagi 19 kali. Jangan tanya kenapa 19 kali sih ustazah. Nah, ada diajarinnya segitu. Diajarinnya segitu. Siapa yang ngajarin? Nabi Muhammad. Kepada siapa? Putrinya Fatimah. Dan beliau Sayyidah Fatimah mengajarkannya kepada segenap umat. Siapa yang melakukan ini, bacaan ini tiap pagi 19 kali, dihindarkan sepanjang hari tersebut dari perbuatan dosa yang ingin dia hindari selama ini. Dikasih kekuatan kamu untuk menghindarinya. Apa bacaannya? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi wala ila ahadin min khalqika tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha kuat, aslih li sya'ni kullah, tolong benerin diri saya semuanya, seutuhnya, benerin semuanya ya Allah. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku berharap. Wa min adzabika astajir, dari azabmu aku berlindung. Aslih li sya'ni kullah, benerin diri saya secara keseluruhan ya Allah. Wal takilni ila nafsi, jangan biarkan kontrol diriku kepada hawa nafsuku. Wala ila ahadin min khalqik, jangan biarkan diriku dikuasai oleh satupun dari makhlukmu. Tarfatain,
meskipun sekejap mata. Artinya bagus banget. Kita minta sama Allah agar diri kita dibenerin sama Allah, dan diri kita nih, kebaikan diri kita biarkan Allah aja yang menguasainya. Jangan dibiarkan dikuasai oleh hawa nafsu, jangan dibiarkan dikuasai oleh sesiapapun dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala.